Di Indian ya, itu sering terjadi peperangan antar suku. Nah, ada salah satu suku di Indian yang benar-benar menjadi suku jagoan. Kalau Anda pernah membaca atau sering membaca kisah-kisah suku Apache di Amerika, lalu ada pahlawan yang namanya Winnetou. Nah, itu maka kita mengerti bahwa antar suku sering ada peperangan atau pertempuran antar suku. Nah, ini bukan kisah mengenai Winnetou atau suku Apache, tapi suku Indian, tapi itu sebagai gambaran perbandingan. Nah, ada satu suku yang betul-betul menjadi suku yang luar biasa karena dia punya satu orang jenderal, katakan begitu ya, satu pahlawan yang sangat ahli menunggang kuda. Dia bisa seolah-olah seperti berdiri di atas kudanya, lalu dia seperti menggelantung ya, berdiri sambil menombak atau memanah. Seolah-olah kuda dan orang itu menjadi seperti satu kesatuan. Melihat jasa sang jenderal, sang pahlawan ini, maka kepala suku berkata kepada si penunggang kuda ini, sebagai hadiah kamu memenangkan pertempuran demi pertempuran, maka saya akan memberi kamu tanah. Seberapa jauh kamu bisa menunggang kuda tanpa berpegangan, maka itulah tanah yang menjadi bagian kamu. Wah, maka si penunggang kuda ini segera lompat ke kudanya, memacu kudanya, dan dia terus berlari. Dia tahan laparnya, dia tahan hausnya, karena dia akan mendapat tanah yang sangat luas. Dia terus memacu, lapar dia tahan, haus dia tahan, dia terus memacu kudanya seluas mungkin untuk mendapatkan warisan sebanyak mungkin. Sampai akhirnya dia jatuh, dia pingsan, jatuh dari kudanya, bahkan dehidrasi lalu mati. Menjelang ajalnya dia berkata, aduh saya menyesal, saya sudah berlari terlalu jauh, saya bekerja terlalu keras, padahal untuk mati saya hanya butuh sejengkal saja. Dari kisah ini kadang menjadi refleksi bagi kita. Kita sering bukan bekerja terlalu keras, padahal waktu kita mati kita hanya butuh tipe 21, 2 meter 1 meter untuk mengubur kita. Banyak orang berkata, saya akan sukses berapapun harga yang harus saya bayar. Saya mungkin perlu mengoreksi pernyataan ini. Hati-hati dengan kata harga yang harus dibayar. Kenapa? Betulkah Anda mau demikian? Bekerja sampai sakit lalu mati? Anda pelayanan sosial sampai terkenal, tapi akhirnya keluarga berantakan, dan Anda membela diri. Ini harga yang harus saya bayar. Kenapa Anda tidak berpikir saja, misalnya seperti penunggang kuda ini? Seandainya dia berpikir, dia punya bayangan, dia punya cita-cita, dia punya konsep. Wow, tanah 10 hektar cukup, ya, maka itu juga cukup. Kalau kita berpikir bahwa saya akan sukses, saya akan berhasil, keluarga saya bahagia, maka kita akan bekerja keras tanpa membayar harga, dalam arti sesuatu yang dikorbankan, dan yang dikorbankan itu sebenarnya terlalu besar. Karena itu mari kita menjadi orang yang punya mimpi besar, tapi juga imbang. Pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan pribadi. Salam dahsyat, luar biasa.